online sekolah minggu KKBP Pulau Mas. Adik-adik, kita loh, kakak-kakak di sini, adik-adik di rumah. Baik, kita mulai ibadah sekolah minggu kita bersama Kak Zefa, Kak Putri, Kak Tere, Kak Teti, dan Kak Grace. Mari kita menyanyi ala di sini. Adik-adik, kita akan berdoa. Tapi sebelum berdoa, kita bernyanyi dulu ya. Mari kita bangkit berdiri dan menyanyikan lagu Firman-Mu kita bagi kami. Lipatkan tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, puji dan syukur kehadiran-Mu pada hari ini. Terima kasih karena Engkau telah berkati kami sehingga kami dapat beribadah online di rumah kami masing-masing. Tuhan, kami mau beribadah, bantulah kami agar kami dapat mencerna isi ibadah kami dan dapat kita lakukan di kehidupan kami sehari-hari.
Dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, silakan duduk kembali ya. Kak, Tuhan Yesus itu selalu setia dan ngasih kita ya. Benar Kak Putri? Adik-adik, biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, kasih setia Tuhan tetap ada pada kita. Adik-adik tahu kan lagunya? Yuk kita nyanyi lagu Biarpun Gunung-Gunung Beranjak. Benar Kak Putri. Kapankah kita membaca dan mengenal Alkitab? Kita mengenal Alkitab dari kita kecil adik-adik. Kenapa harus dari kecil Kak? Karena Alkitab itu memberi hikmat, menuntun kita kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Itu bermanfaat untuk apa ya Kak? Alkitab itu bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik dalam kebenaran, sehingga kita semua diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Bernyanyi sudah, berdoa sudah, review firman Tuhan sudah. Selanjutnya apa ya Kak? Selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Dona. Tapi sebelumnya kita dengar persembahan pujian dari adik Keisha Sinan. Nama saya Kezia dari kelas 5 dan 6. Hari ini saya akan membawakan lagu pujian berjudul Ampuni Aku Tuhan. Dari segala dosaku
pujian. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Silakan Kak Dona. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Terima kasih Kak Putri dan Kak Teti. Selamat pagi adik-adik yang ada di rumah. Selamat pagi kepada orang tua kami. Salam sehat untuk semuanya. Adik-adik, di pagi hari ini kembali kita sudah memulai kebaktian. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih kembali kami ucapkan kepada Engkau ya Bapa, karena di pagi hari ini Kau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk mengikuti ibadah. Bapa, kami sudah memulai ibadah. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan ya Bapa. Persiapkanlah hati dan pikiran kami supaya kami bisa mendengarkan firman ini dengan baik. Bapa, firman ini kami serahkannya ke dalam tangan-Mu, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami yang hidup. Amin. Ayo adik-adik yang ada di rumah, kita buka Alkitab kita, Mazmur 119 ayat 1 sampai 8. Mazmur 119 ayat 1 sampai 8. Bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang hidup tidak tercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titah-Mu supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapan-Mu, maka aku tidak akan mendapat malu. Apabila aku mengamat-amati segala perintah-Mu, aku bersyukur kepadamu dengan hati jujur. Apabila aku belajar hukum-hukum-Mu yang adil, aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapan-Mu. Jangan tinggalkan aku sama sekali. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik yang ada di rumah, tadi kita sudah membaca Mazmur 119 ayat 1 sampai 8. Apa ya yang dikatakan dalam nats ini? Ya, adik-adik tahu nggak? Iya, dalam nats ini ya, pemazmur itu membicarakan tentang kebahagiaan. Kalau orang bilang senyum itu bahagia nggak? Ya, bahagia. Nah, apa sih kebahagiaan itu? Contohnya, jabatan yang tinggi, rumah yang mewah, mobilnya yang bagus, atau mungkin uangnya yang banyak. Uangnya itu banyak sekali. Ya. Sekarang pertanyaan Kakak Dona, kebahagiaan yang seperti apa itu? Ya. Kalau menurut Kakak Dona adalah itu bukan kebahagiaan yang sejati. Kenapa bukan kebahagiaan yang sejati? Jika jabatannya udah nggak ada lagi, terus mobilnya udah nggak ada, rumahnya udah nggak ada, uangnya habis, apa yang akan terjadi? Apa dia masih bahagia? Tidak. Dia akan merasa apa? Sedih, kecewa, mungkin dia frustasi, merimbang-rimbang, aduh duit saya sudah atau harta saya sudah habis. Maka dia tidak merasa bahagia lagi karena semuanya sudah habis. Ya. Pada dasarnya adalah kita sebagai manusia ini adalah semua merindukan kebahagiaan, menginginkan kebahagiaan. Tapi kebahagiaan yang seperti apa? Kalau saya bilang tadi semua hartanya kalau habis dia merasa kecewa dan frustasi. Nah, kita yang diinginkan sebagai anak-anak Tuhan adalah kebahagiaan yang sejati. Adik-adik yang ada di rumah, masih ingat nggak Raja Daud? Ya, Raja Daud adalah seorang raja. Biasanya kalau raja itu tinggal di mana sih adik-adik? Tahu nggak raja itu tinggal di mana? Ya, raja itu tinggal di istana. Istana itu rumahnya besar, semuanya ada. Raja Daud ini dikelilingi, dia tinggal perintah. Oh, saya mau makan ini, tinggal minta. Saya mau ke sini, tinggal minta. Tapi apa yang terjadi dengan Raja Daud? Dia tidak merasa bahagia. Kenapa dia tidak merasa bahagia? Karena dia merasa kebahagiaan yang dia punya sekarang itu akan habis. Kalau dia habis, dia akan
akan kecewa. Dia merasa, apa yang harus saya lakukan biar saya tetap bahagia? Apa sih yang dilakukan Daud? Kenapa dia tidak merasa bahagia? Dia merasa walaupun dia seorang raja, didampingi oleh serdadu-serdadu, dia masih merasa ketakutan. Nanti siapa tahu ya musuh-musuhnya mengejar dia. Siapa tahu ya nanti hartanya habis. Apa yang dilakukan Daud? Yang dilakukan Daud adalah dia minta kebahagiaan kepada Tuhan. Bagaimana cara dia meminta kebahagiaan kepada Tuhan? Apa yang dilakukan Daud? Pagi-pagi sekali Daud berdoa kepada Tuhan. Orang-orang semua masih pada tidur. Tetapi apa yang dilakukan Daud? Daud berdoa meminta kepada Tuhan supaya Tuhan jagai dia, supaya Tuhan lindungi dia, supaya dia tidak merasa ketakutan lagi. Itulah yang dilakukan oleh Daud. Ya, dilakukan terus-menerus. Akhirnya setelah yang dilakukan dia mempunyai rasa kebahagiaan. Ya, karena menurut Daud atau menurut pemazmur, kunci kebahagiaan itu adalah kita punya pengalaman bersama Tuhan, kita hidup bersama Tuhan. Bagaimana lagi lebih bahagianya? Kita melakukan perintah Tuhan, ya, menjauhi larangannya, ya, hidup selalu bersama Tuhan, melakukan yang Tuhan inginkan. Pemazmur mempunyai pandangan, ya, kehidupan yang abadi itu adalah pengalaman kita dengan Tuhan. Ya, jadi kebahagiaan itu adalah bukan yang dicari-cari oleh manusia seperti mencari harta. Ya, jadi kebahagiaan yang sejati itu adalah kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Bagaimana sih kita punya hubungan yang baik sama Tuhan? Hidup dengan Tuhan, melakukan firman Tuhan, menjauhi larangannya. Itu adalah beberapa yang harus kita lakukan supaya kita hidup bahagia. Adik-adik, sebenarnya adalah kunci kebahagiaan kita adalah hidup bersama Tuhan dan melakukan segala perintah. Semua yang diinginkan Tuhan, kita akan memperoleh kebahagiaan. Ya, adik-adik, Kakak Dona tadi sudah bilang adalah kunci kebahagiaan itu adalah hidup bersama Tuhan. Ya, dalam kehidupan kita sekarang nih, Kakak Dona mau kasih beberapa contoh bagaimana sih caranya supaya kita bahagia berada di dunia dan bahagia kita untuk menyenangkan Tuhan. Ya, cara yang pertama adalah menerima diri sendiri. Bagaimana sih caranya menerima diri sendiri? Kita harus sadar kita siapa. Ya, di mata Tuhan semuanya adalah sama. Ya, laki-laki, perempuan, kaya, miskin, cantik, jelek adalah semua sama. Tetapi kita harus menyadari diri kita. Kita harus menyadari apa kekurangan kita dan apa kelebihan kita. Yang kedua adalah memaafkan. Ya, untuk kata memaafkan atau untuk memaafkan orang lain itu adalah sesuatu yang berat. Tetapi jika kita hidup bahagia dengan Tuhan, ya, kita harus belajar memaafkan. Bagaimana sih cara memaafkan? Jika teman kita mempunyai kesalahan, kita harus memaafkan dengan senang hati. Karena dengan memaafkan itu, ya, kita mempunyai sesuatu yang bahagia. Kita menyenangkan Tuhan, kita juga menyenangkan orang lain dengan memaafkan orang lain. Yang ketiga adalah khawatir. Manusia yang suka merasa khawatir itu adalah tidak mengenal kebahagiaan. Karena apapun yang dilakukannya dia merasa khawatir. Nanti saya mau ke sini, khawatir. Saya mau ke sini adalah khawatir. Ya, jadi sesuatu kebahagiaan yang dia cari adalah tidak dapat karena dia selalu merasa khawatir. Yang keempat adalah memberi. Ya, kita sebagai anak-anak Tuhan jangan dibiasakan menerima. Menerima itu di bawah loh. Tuhan mengajarkan kita untuk memberi. Ya,
Kita memberi bukan karena kita kaya, karena kita kelebihan, tidak. Ya, memberi itu adalah suatu kebahagiaan. Kita membagi kepada orang lain berkat-berkat Tuhan yang dikasih kepada orang, kita bagi. Jadi untuk kehidupan sehari-hari, mari kamu jangan merasa saya belum kaya, saya belum kelebihan, saya belum bisa memberi, saya menerima aja. Tidak. Sebagai anak-anak Tuhan yang selalu berbahagia, kita diajarkan untuk memberi. Yang kelima adalah kasih. Orang Kristen selalu mengatakan hukumnya adalah hukum kasih. Kalau kita punya kasih, kita menerima orang dengan tidak melihat siapa dia. Karena kenapa? Karena kita punya kasih kepada dia. Dengan hidup kasih, kita akan merasa bahagia. Oh, saya punya kasih untuk orang tua saya punya kasih untuk teman-teman. Yang terutama adalah kalau kita mengasihi musuh kita, itu adalah kebahagiaan yang paling indah, yang tidak bisa didapatkan jika kita tidak meminta kepada Tuhan. Yang keenam adalah apa? Bersyukur. Bagaimana sih rasanya bersyukur? Setiap apapun yang kita lakukan, kita harus selalu bersyukur. Kita bersyukur loh, karena kita dipelihara, kita dikasih hidup, kita punya orang tua, kita punya teman. Itu semua pemberian dari Tuhan. Kita diajak untuk bersyukur. Ya, kalau adik-adik pernah dengar adalah lagu Ku Berbahagia. Apa sih lagu Ku Berbahagia? Kita sebagai anak-anak Allah itu kita bangga loh. Kita harus bahagia. Kenapa kita bahagia? Kita ini ahli warisnya Tuhan. Kita ini ditebus dengan darahnya Tuhan. Ya, ditebus. Padahal kita banyak dosanya. Tetapi dengan kasih Tuhan itu menebus kita. Kita menjadi ahli warisnya. Jadi kita merasa sangat bahagia. Jadi dengan kita nyanyi berbahagia, mari kita tetap bersyukur dalam segala hal. Adik-adik, untuk menguatkan adik-adik tentang bagaimana cara bahagia, bagaimana kita sudah hidup bahagia pemberian dari Tuhan, nanti Kakak Dona akan menyanyikan lagu Ku Berbahagia, Kidung Jemaat nomor 392. Adik-adik, sekianlah firman Tuhan dari Kak Dona. Tapi kembali Kak Dona mengingatkan, tema kita minggu ini adalah reformasi spiritualitas. Ya, apa sih itu? Di sini kita dituntut adalah untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita mempunyai perubahan. Jadi kita diharapkan adalah kita mencari kebahagiaan, bukan mencari kebahagiaan yang bisa habis. Tapi kita diinginkan
mencari kebahagiaan yang hidup selalu bersama Tuhan. Kami mengharapkan adik-adik di rumah tetap sehat jasmani dan rohani. Oke adik-adik, setelah saya firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih di pagi hari yang indah ini Kau masih memberikan kami kesempatan untuk mengikuti ibadah walaupun secara online ya Bapak. Bapak, kami percaya di saat kami tadi mendengarkan firman-Mu, Engkau telah menuntun kami, Engkau sudah menjaga kami supaya kami mendengarkan dengan baik. Bapak, ingatkanlah kami sebagai anak-anak-Mu untuk mencari kebahagiaan yang Engkau berikan. Karena Engkau telah menebus kami ya Bapa dengan kasih-Mu. Sepantasnya kami selalu berbahagia karena pemberian-Mu itu ya Bapa. Kami juga mengharapkan adik-adik kami mempunyai perubahan dalam hidupnya. Tetap bahagia apapun yang dia lakukan, semua itu diserahkan hanya ke dalam tangan-Mu. Karena kami yakin dan percaya Engkau akan menolong dan membantu kami. Bapa yang baik, di pagi ini kami juga teringat untuk bangsa dan negara kami, begitupun dunia. Kau lihat ya Bapak, dunia ini sedang dilanda virus corona. Kami yakin dan percaya Bapak dengan satu perkataan, Kau akan menyelamatkan dunia ini. Dan kami juga berdoa untuk orang-orang yang berada di barisan depan ya Bapak, yang mempunyai tugas untuk membantu menyehatkan orang-orang yang ada di dunia ini. Lindungi mereka Bapa, jagai mereka dari tugas mereka yang paling kecil sampai yang paling besar. Dan kami juga berdoa untuk para donatur yang mau memberikan uangnya untuk membantu dalam pemberantasan virus ini. Dan kami juga berdoa ya Bapa untuk para peneliti yang sudah menyediakan atau sudah mendapatkan vaksinnya untuk virus corona ini. Kami yakin dan Bapak, itu bukan karena kepintaran kami, tapi karena Engkau campur tangan untuk semuanya. Dan kami juga berdoa untuk pemerintah yang selalu membantu para mereka yang mau melibatkan dirinya dalam menangani kasus COVID ini. Kami serahkan kepadamu, Engkau akan menolong kami dan Engkau juga akan membantu kami. Kami juga berdoa ya Bapak untuk masyarakat yang ada di dunia, terutama yang ada di Indonesia ya Bapak, supaya mau mereka untuk mematuhi pemerintah, supaya mau mereka melakukan apa yang benar dalam pemberantasan COVID ini. Bapak yang baik, kami juga berdoa untuk para orang-orang yang kena imbasnya dari COVID ya Bapak, berikan mereka kesabaran, berikan mereka kekuatan untuk tetap menjalani hidup dengan tidak menggerutu, tetapi menerima dan bersyukur karena di atas semua rencana ini Engkau mempunyai rencana yang baik. Bapak yang baik, kami juga berdoa untuk adik-adik kami yang saat ini semuanya masih belajar online dari rumah. Walaupun mereka belajar dari online ya Bapak, kami yakin dan percaya Engkau akan melindungi mereka. Berikan kesabaran kepada orang tua yang menjaga dan membimbing mereka. Dan kami juga berdoa untuk adik-adik kami yang pada berulang tahun, lindungi mereka, jagai mereka. Karena kami yakin dan percaya jika semuanya kami serahkan kepadamu, Engkau akan membantu kami dan Engkau juga akan menolong kami. Dan kami juga berdoa untuk keutuhan gereja kami HKBP Pulau Mas. Lindungi kami ya Bapa, jagai kami. Lindungilah orang-orang yang mempercayakan dirinya kepadamu. Kami yakin dan percaya, berikanlah kami kebahagiaan yang sejati, supaya kami selalu mendekatkan diri kepadamu. Bapa yang baik, kami manusia yang berdosa, kami manusia yang banyak melakukan kesalahan. Ampunilah kesalahan dan dosa kami yang kami lakukan disengaja maupun tidak disengaja. Bapa, kehidupan kami, pekerjaan kami serahkannya ke dalam tangan-Mu, di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus kami yang hidup. Amin. Saya serahkan kembali kepada Kak Putri dan Kak Teti. Terima kasih Kak Dona. Mari kita respon firman Tuhan dengan bernyanyi bersuka dalam Tuhan sambil mengumpulkan persembahan.
tadi ibadah kita telah selesai. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Bapa atas kebahagiaan yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih karena ibadah ini telah berlangsung dengan baik. Kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan